Oke, buat Anda semua, para tenaga non-ASN dan honorer, ini dia nih kabar yang kita semua tunggu-tunggu. Kebijakan baru soal PPPK paruh waktu akhirnya ada di depan mata. Tapi, saya tahu ada satu pertanyaan gede yang bikin kita semua penasaran. Gimana nasib tunjangan kita? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas semua hak Anda. Pasti kan? Pertanyaan ini kayaknya ada di kepala kita semua. Kalau status saya ganti, penghasilan saya gimana nasibnya? Wajar banget kalau cemas. Karena ujung-ujungnya kan bukan cuma soal status, tapi soal gimana caranya dapur tetap ngebul. Betul, Mbak? Anggap aja sesi kita kali ini tuh kayak peta harta karun buat Anda. Kita nggak cuma bakal nunjukin di mana harta karunnya, yaitu hak-hak Anda, tapi kita juga bakal kasih kunci sama petunjuknya buat ngebuka peti itu. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Penting banget buat kita semua paham, ini tuh bukan cuma ganti nama doang. Skema baru ini tuh ibaratnya jembatan yang bakal ngebawa Anda dari status honorer yang serba nggak pasti ke status pegawai yang lebih aman dan diakui negara. Terus, apa sih sebenarnya PPPK paruh waktu itu? Gampangnya gini, Anda itu sekarang ASN, titik. Sama kayak PPPK penuh waktu, Anda punya kontrak yang resmi. Bedanya cuma satu, jam kerjanya lebih pendek. Ingat ya, status Anda itu resmi, bukan lagi sekedar tenaga honorer. Nah, coba deh perhatiin poin terakhir di sini. Ini nih, jaminan yang paling penting dari aturan baru ini. Gaji Anda itu nggak bisa lagi ditentukan seenaknya. Ada batas bawahnya yang jelas. Nggak boleh lebih rendah dari gaji honorer terakhir Anda, atau dari upah minimum regional. Ini adalah jaring pengaman pertama Anda. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Soal duit. Lupakan dulu deh istilah-istilah hukum yang bikin pusing. Yuk, kita fokus ngomongin angka-angka yang bakal muncul di slip gaji Anda nanti. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Paruh waktu itu artinya haknya juga separuh, gitu. Selain gaji pokok, kita dapat apa lagi sih? Ada tunjangan yang bakal kepotong nggak ya? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba lihat baik-baik daftarnya. Ini bukan hak versi irit loh ya. Ini adalah hak-hak dasar seorang ASN. Ada tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, THR, gaji ke-13, sampai jaminan sosial, semuanya ada. Jadi ini bukan sekedar gaji, tapi ini adalah satu paket kesejahteraan yang lengkap. Terus, angka gaji pokoknya itu dasarnya dari mana? Nah, patokannya jelas, upah minimum provinsi alias UMP di daerah Anda. Kenapa ini penting banget? Karena kita semua tahu, UMP di tiap provinsi itu bedanya bisa jauh banget. Slide ini nunjukin betapa jauh bedanya. Lihat aja tuh, perbandingan antara Jakarta sama Jawa Barat. Jomplang banget kan? Ini bukti nyata, kalau lokasi penempatan Anda itu bakal sangat nentuin berapa angka minimal yang Anda bawa pulang. Angka inilah yang jadi fondasi dari semua perhitungan pendapatan Anda. Nah, di daerah yang UMP-nya tinggi kayak Jakarta, potensi total pendapatan Anda bisa loh nyampe angka segini. Tapi saya harus garis bawahi ya, ini adalah potensi di lokasi premium, bukan jaminan buat semua daerah. Anggap aja ini gambaran puncak yang bisa dicapai. Tapi, nah ini ada tapinya, kita juga harus realistis, karena statusnya paruh waktu, artinya perhitungan beberapa tunjangan kemungkinan besar juga akan paruh. Haknya sih tetap ada, tapi nominalnya bisa jadi disesuaikan sama jam kerja Anda. Ini konsekuensi logis yang perlu kita pahami dari awal. Tahu hak Anda itu baru langkah pertama. Langkah kedua, dan yang jauh lebih penting, adalah gimana cara ngedapetinnya. Nah, sekarang kita pindah gigi nih, dari apa ke bagaimana. Yuk kita susur strategi bareng-bareng supaya semua hak yang tertulis di kertas itu beneran masuk ke rekening Anda. Ini dia rencana aksi Anda, 5 langkah yang wajib banget Anda lakuin. 1. Anggap kontrak kerja Anda itu kitab suci, baca tiap pasalnya. 2. Jadikan UMP dan gaji lama sebagai patokan. 3. Pastikan kerjaan Anda jelas, ini kuncinya tunjangan kinerja. 4. Kerja yang benar, ini tiket emas Anda menuju status penuh waktu. Dan 5. Coba deh tanyain soal anggaran, karena tanpa anggaran, semua janji ya cuma janji. Oke, aturannya kedengaran bagus ya. Tapi kita juga harus siap sama kenyataan di lapangan. Ada beberapa jebakan atau tantangan yang perlu Anda antisipasi, biar harapan nggak jadi kekecewaan. Nah, ini dia nih intinya. Harapan versus kenyataan. Teorinya indah, tapi praktiknya bisa beda-beda di tiap instansi. Artinya apa buat Anda? Artinya, nasib Anda itu nggak ditentukan sama aturan umum, tapi sama 2 hal yang sangat spesifik. Isi kontrak kerja Anda dan kondisi keuangan instansi tempat Anda bekerja. Disinilah peran aktif Anda jadi penentu. Wah, kita udah ngebahas banyak banget ya, dari aturan sampai strategi.
Sekarang, yuk kita saring semua informasi ini jadi beberapa poin kunci yang harus Anda pegang erat-erat. Kalau misalnya Anda cuma bisa ingat 3 hal dari obrolan kita hari ini, ingat ini aja. 1. Anda bukan lagi honorer. Anda adalah ASN kontrak. 2. Gaji Anda punya jaring pengaman. 3. Dan ini yang terpenting, jangan pasif. Pelajari kontrak Anda dan jangan takut bertanya. Hak itu diperjuangkan, bukan cuma ditunggu. Pemerintah udah ngebuka pintunya. Tapi buat ngelewatin pintu itu, Anda butuh lebih dari sekedar harapan. Anda butuh keberanian dan pengetahuan. Peluangnya ada di depan mata, tapi tanggung jawab buat meraihnya juga ada di pundak Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kata pemerintah, tapi apa yang akan Anda lakukan.